Tes. Tes. Selamat sore ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur boleh kembali mengadakan ibadah persekutuan Komisi Wanita GPMRI Sinode ya, se-Jabodetabek. Mari sebelum kita masuk lebih jauh dalam persekutuan ini, saya mengajak kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita bersyukur pada hari ini di tahun 2024 ya. Ini merupakan pertama kali persekutuan Komisi Wanita GPMRI Sinode mengadakan persekutuan ya. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mas Komisi Wanita. Didahului dengan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Mandarin. Bersama-sama membacakan moto dari bahasa Indonesia terlebih dahulu disusul dengan bahasa Mandarin. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 dan 39. Silakan Mandarin. 尽心尽意爱主你的上帝，又当爱人如己。马太福音22章37、39节。 Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memelihara di dalam setiap aspek kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kehadapan-Mu. Engkau begitu baik. Engkau memberikan kami kesempatan kembali. Ibu-ibu boleh bersekutu kembali.
melalui Departemen Komisi Wanita GPMRI se-Jabodetabek. Tuhan, kami tahu kami perlu Engkau, kami tahu kami perlu firman-Mu yang boleh terus meneguhkan kami, yang boleh menjadi pedoman di hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu. Tuhan, layakan kami, suci kuduskan kami Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami sungguh hanya boleh tertuju kepada Engkau. Kami boleh menaikkan puji-pujian yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga boleh menaikkan doa-doa syafaat yang berkenan kepada Tuhan, sehingga boleh dijawab dengan waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan, layakan kami satu persatu yang terlibat di dalam penata layanan. Tuhan, mampukan kami, pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga pelayanan kami sungguh boleh menjadi dupa yang harum, yang boleh berkenan kepada Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ruang ibadah kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur hari ini kita akan kembali memuji Tuhan di Komisi Wanita ini. Kita menaikkan satu pujian KPPK 28 Mulia. Mulia sembah Raja mulia. Tuhan
Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan bersama-sama melihat di dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur nomor ke-95 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di sini saya akan mengajak kita hanya membacakannya di dalam bahasa Indonesia saja. Karena hanya 7 ayat, saya mengajak kita membacakannya secara bertanggapan. Saya ayat yang ganjil, Singer dan ibu sekalian ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-7 kita membacakannya bersama-sama. Mazmur nomor 95 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Silakan ayat 2. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun terpunyanya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Bersama-sama, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca, sungguh indah kita bisa melakukannya ya. Apakah paduan suara sudah sampai? Yes. Sudah ya, oke. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan paduan suara yang akan dibawakan dari GPMRI Depok. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Sebab karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, itu bukan hasil pekerjaan kita, itu adalah pemberian Allah. Biarlah Yesuslah satu-satunya alasan kita hidup untuk kita boleh menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Saya akan bernyanyi solo dulu, nanti habis itu KW dari Depok. Kasih.
Tes 1 2. Lagi Pak, boleh. Tes 1 2. Tetap semangat memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tadi kami keluar tolnya salah karena udah lama ya nggak ke Kumurni. Ternyata banyak berubah. Jadi tadi dari Depok setengah 12. Tadinya rencana mau latihan dulu. Iya setengah 12. Iya. Satu-satunya alasan kita hidup untuk kita boleh terus menyembah dan memuliakan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Puji nama Tuhan. Saya akan mengundang KW dari Depok. Kita akan menyanyikan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan.
kasih sekali ya untuk pujian yang dipersembahkan dari GPMRI Depok. Saya yakin pujiannya sangat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Selanjutnya sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Margaret dengan tema penyembahan yang benar dalam ibadah. Saya mengajak kita akan menaikkan satu pujian lagi, yaitu Allahku ku mau sembahmu. Kita akan memuji Tuhan dari bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian nanti disusul dengan bahasa Mandarin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan kepada hamba-Mu sore hari ini membentuk setiap kami yang hadir, mengarahkan hidup kami kembali untuk bagaimana kami bisa menjadi penyembah-penyembah sejati yang sungguh-sungguh menyembah Allah di dalam setiap peribadatan kami dan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini supaya biarlah kebenaran firman ini sungguh-sungguh dinyatakan dari isi hati-Mu berbicara kepada setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ada bapak juga ya. Jadi tidak sah kalau saya hanya bilang ibu-ibu karena ada bapak-bapaknya juga. Siang ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada saya, yaitu penyembahan yang sesungguhnya di dalam ibadah ya, penyembahan yang sesungguhnya di dalam ibadah. Dan mungkin kita berpikir bagaimana sih penyembahan yang sesungguhnya di dalam ibadah itu? Apakah ketika saya bernyanyi dengan ekspresi yang luar biasa itu sudah dikatakan sebagai sebuah penyembahan yang sesungguhnya? Ataukah ketika saya mempersiapkan diri saya menyanyi dengan baik di dalam paduan suara, mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang liturgis yang baik di dalam ibadah, ataukah saya sebagai jemaat mempersiapkan diri saya datang bernyanyi dengan full ekspresi kepada Tuhan, ataukah yang bagaimana? Satu hal yang saya mau ajukan dulu kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak juga boleh, satu pertanyaan, satu atau dua. Apakah perbedaan penyanyi dan penyembah? Apakah perbedaan penyanyi dan penyembah? Maaf, saya pakai masker karena saya batuk 1 minggu ini gak berhenti ya. Apakah perbedaan antara penyanyi dan penyembah? Ada yang bisa jawab? Penyanyi menghibur manusia, penyembah untuk Tuhan. Oke, kalau gitu saya bertanya lagi. Apakah ibu-ibu ini sudah menjadi penyembah atau masih penyanyi? Apakah kita sudah menjadi penyembah ataukah kita masih menjadi penyanyi? Ya, ada yang jawab kita sudah menjadi penyembah. Ada yang gini. Masih bingung ya? Nah, Bapak Ibu kira-kira 25 tahun yang lalu ya. Kira-kira 25 tahun yang lalu ketika saya melayani di sebuah gereja di daerah Jakarta Barat ya. Kami gak punya kendaraan, jadi setiap hari itu kendaraan saya itu paling banyak. Saya menjadi orang yang paling kaya di antara seluruh jemaat yang ada. Karena saya bisa naik bis, saya bisa naik bajai, saya bisa naik gojek, saya bisa naik taksi, saya bisa naik segala kendaraan. Jadi saya bilang saya orang yang paling kaya, seperti itu ya. Tapi kehidupan sehari-harinya adalah setiap kali saya berangkat dan pulang dari gereja itu kendaraan yang saya tumpangi adalah bus. Dan saya harus membawa seorang anak saya, ya anak saya yang pertama bersama-sama dengan saya ke gereja setiap hari karena kami tidak punya pembantu. Sehingga anak saya itu dijuluki sama teman-teman hamba Tuhan di gereja adalah Joshua, diam di rumah Tuhan sepanjang hidupmu. Ya, karena dari kecil, dari bayi sampai dengan dia usia sekitar 5 tahun, setiap hari kami berdua pergi ke gereja naik bis. Dan setiap hari dalam perjalanan dengan bis itu selalu dia temui banyak hal ya. Selalu dia temui banyak hal dan termasuk di dalamnya itu adalah pengamen. Ya, pengamen. Nah, satu ketika kami selalu bertemu dengan pengamen yang sama itu seminggu itu bisa 2-3 kali. Lalu lagu yang sama terus yang dia nyanyikan di dalam bis itu ya. Saya masih ingat benar nyanyinya itu adalah El Shaddai. Nyanyi itu terus ya. Nah, waktu anak saya mendengar pengamen bis kota itu menyanyi lagu El Shaddai,
Dan tanpa sengaja dia ikut-ikutan nyanyi El Shaddai. Walaupun itu dia masih usia 3 tahun, saya ingat ya. Dia El Shaddai, El Shaddai. Terus tiba-tiba dia melontarkan satu pertanyaan untuk saya gini. Padahal saya udah kasih kode ke dia. Diem gitu ya. Dia bertanya gini. Ma, itu kan lagu gereja. Kenapa dinyanyiin di bis kota? Wah, sulit ya saya menjawab ya, kenapa dinyanyiin di bis kota. Saya muter otak dalam sebentar, lalu saya bilang gini, oh gini, mungkin dia mau supaya orang tuh tahu bahwa El Shaddai itu Allah Maha Kuasa, Allah besar, Allah dan lain-lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan lagi yang tadi saya tanyakan, apakah bedanya penyanyi dan penyembah? Penyanyi dia memang menghibur manusia. Artis berada di depan dia menghibur manusia. Tetapi seorang penyembah bukan menjadi penghibur manusia. Tetapi seorang penyembah harus mengagungkan kemuliaan Tuhan di dalam setiap nyanyian yang dia sampaikan. Semua penyembah bisa dikategorikan sebagai penyanyi. Tetapi tidak semua penyanyi bisa menjadi penyembah. Jadi kita pun harus berhati-hati di dalam peribadatan kita. Apakah kita yang penyanyi ini sungguh-sungguh penyembah ataukah tidak? Mari bersama-sama kita buka dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua. Allah itu, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, bahagian firman Tuhan ini menceritakan tentang satu peristiwa di mana Yesus akan meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea, lalu dia harus melintasi Samaria. Sehingga saatnya dia tiba di sebuah sumur ya, bernama sebuah sumur, dan di situ dia bertemu dengan seorang perempuan yang di saat itu dalam keadaan siang hari sementara mengambil air di sumur itu. Lalu Yesus meminta air, berikanlah air untuk aku minum ya. Berikanlah air untuk aku minum. Tetapi perempuan itu menjawab, masa engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang yang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Lalu singkat cerita dalam pembicaraan itu Yesus tahu dari awal bahwa perempuan ini sebenarnya dia sudah bersuami 5 orang dan yang tinggal bersama-sama dengan dia saat itu adalah bukan suaminya. Berarti dalam kategori perempuan ini adalah seorang perempuan perempuan berdosa. Ya, nah, tapi mari kita lihat apa hubungannya. Nah, kalau kita melihat tentang ibadah atau worship, penyembahan, kalau dalam bahasa Ibrani avoda, maka avoda ini berarti bekerja, mengabdi, beribadah atau melayani. Nah, dari sudut makna atau isinya, kata avoda dalam hukum Taurat dan kitab para nabi ini adalah penyembahan di dalam kitab suci atau di bait Allah yang merupakan titik pusat ibadah dalam arti umum, yaitu ketaatan pada perintah-perintah Tuhan ya, perintah-perintah Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya juga kita melihat ada bahagian yang mengatakan hisitawa ya, yaitu menaruh hormat, memberikan penghormatan, menyembah dan bersujud merupakan komponen kata yang paling penting dalam makna histahawa ini. Lalu kemudian ada syakat, membungkuk, bersujud, tersungkur, berlutut
dengan kepala menyentuh tanah, merebahkan diri dan menyembah. Karena anak-anak saya sekolah di Jogja, setiap kali ketika ke Jogja saya tuh paling suka tempat yang paling enak adalah saya ke keraton. Di belakang keraton itu ada tempat tinggal para abdi dalam Jogja, ya, abdi dalam keraton tersebut. Dan beberapa teman saya orang tuanya itu adalah para abdi dalam. Lalu mereka menceritakan kalau kami mau bekerja, kami berjalan tidak bisa tegap. Tetapi lutut kami ini, kami harus merangkak dan tertunduk. Sewaktu saya membaca ini dan saya membayangkan Hisitawa bagaimana kita membungkukkan badan kita bersujud di hadapan Tuhan. Karena kita memandang keagungan dan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Para abdi dalam hendak mengabdi dan hendak pergi ke tempat tuannya, rajanya. Walaupun rajanya itu tidak ada pun, mereka tidak bisa berjalan dengan dada yang membusung. Apalagi kita ketika berhadapan dengan Tuhan, kita tidak bisa datang dengan dada yang membusung di hadapan Tuhan. Tetapi dengan sikap hormat, tertelungkup bersujud di hadapannya. Dan yang berikut adalah proskuneo. Ya. Proskuneo itu adalah menghadap atau tukis dari dua komponen kata, yaitu pros dan kuneo. Mencium tangan menyembah dalam keintiman dan kedekatan hubungan bersama Tuhan. Dalam arti memberikan penyembahan yang penuh dengan penghormatan kepada Tuhan. Ibaratnya adalah seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Ada yang memelihara anjing di rumah? Boleh angkat tangan? Oke, silahkan turun tangan. Saya orang yang tidak suka memelihara anjing, tetapi suka makan anjing. Saya orang yang tidak suka pelihara anjing, tapi paling senang menikmati daging RW. Ya, nah, Bapak Ibu coba perhatikan kalau yang punya anjing di rumah. Ketika mobil tuannya sudah dekat ke rumahnya, apa yang dia lakukan? Dia bisa tahu suara mobil tuannya itu, dan dia akan berlari cepet-cepet sampai ke pagar garasi itu. Kakinya bisa naik di garasi itu, dia udah bikin bunyi. Dan ketika tuannya masuk, dia sudah cepet-cepet sampai di depan pintu mobil tuannya. Kalau dia bisa lompat-lompat melihat mana kapan tuannya turun. Dan ketika tuannya turun, dia akan segera menghamburkan badannya ke tuannya, ya. Seperti anjing menjilat tuannya, tangan tuannya. Anjing menjilat tuannya adalah cara anjing mengekspresikan kasih, ketaatan kepada tuannya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti seorang hamba kepada tuannya. Dan hubungan antara hamba dan tuan ini bukanlah sebuah hubungan yang kaku. Sebaliknya adalah sebuah hubungan yang intim, penuh ketaatan, penuh rasa kasih kepada tuannya. Sehingga proskuneo ini adalah menyembah dengan kecintaan yang luar biasa. Dengan mengekspresikan kasih yang luar biasa. Dengan mengekspresikan kesetiaan yang luar biasa. Dengan mengekspresikan ketaatan yang luar biasa. Bersujud atau tersungkur dalam pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Jadi proskuneo ini adalah sebuah penyembahan yang didasari dengan kecintaan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan mengekspresikannya dengan kasih, kesetiaan seperti anjing yang berlari tadi itu. Dan ketaatan yang luar biasa. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa dari ulasan-ulasan ini yang sangat dan harus diperhatikan dalam penyembahan kepada Allah adalah ketika kita melayani Allah yang hidup, kita sementara bekerja untuk Tuhan. Kita sementara melayani Tuhan. Tidak hanya terbatas kepada bekerja, melayani Tuhan, tetapi juga kita dengan sikap penuh hormat bersujud di hadapannya.
Kita tersungkur di hadapannya. Kita menghormati Allah yang agung. Dan kita datang seperti dengan kecintaan yang luar biasa. Keintiman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaannya kepada kita, apakah benar? Apakah benar di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita datang dengan kecintaan yang luar biasa kepada Tuhan? Ataukah setiap minggu di dalam peribadatan kita menganggap itu sebagai sebuah rutinitas? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harus beribadah setiap hari Minggu. Sehingga saya memberikan sebuah definisi tersendiri kepada dalam ibadah ini adalah ibadah atau penyembahan dapat kita katakan sebagai sikap hati atau tindakan yang kita lakukan sebagai tanda hormat kita kepada Allah. Atau dengan kata lain yaitu kita memberikan seperangkat nilai yang paling tinggi sebagai tanda hormat dan pengabdian kita kepada Allah yang kita sembah. Kalau begitu, sikap hati ini harus tercermin keluar ketika kita punya pengenalan yang jelas siapa Allah yang kita sembah. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan sesungguhnya kalau kita tidak mengenal Allah secara jelas. Kalau kita tidak tahu Allah yang bagaimana yang kita sembah. Kalau kita tidak tahu Allah yang seperti apa yang aku sembah. Kalau kita tidak tahu, tidak punya pemahaman siapa Allah yang kita sembah. Dan di dalam kehidupan kita, apakah pernah setiap hari kita datang dan kita bisa mendapatkan, oh Allah yang saya sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang memberikan anaknya mati di tiang kayu salib. Sehingga dengan kematiannya itu bisa membuat kita datang secara leluasa untuk berjumpa dengan Allah kita. Berbeda dengan kitab-kitab perjanjian lama yang menceritakan bagaimana umat Israel datang menyembah Tuhan harus melalui para imam. Tetapi karena kasih Allah yang begitu luar biasa itu, Dia berikan anaknya sehingga ketika anaknya mati, tabir bait Allah itu terputus dan membuat hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga pulih kembali. Kita bisa datang secara leluasa untuk menyembah Tuhan, secara leluasa untuk menyembah Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita bacakan dalam ayat 23 dan ayat 24 tadi mengatakan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Sudah saatnya, tiba saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud dalam roh dan di dalam kebenaran? Kalau saya memberikan pertanyaan ini, beberapa orang sering menjawab, oh ya, dalam roh Allah, dalam roh kudus, menyembah dengan bahasa roh. Bukan, perhatikan baik-baik. Menyembah di dalam roh adalah hati kita di dalam penyembahan. Sikap batiniah kita di dalam penyembahan. Sikap batiniah itu mengalir dari dalam keluar. Sikap batiniah kita di dalam penyembahan. Dan kebenaran itu adalah Allah sendiri, sang kebenaran. Hati Allah di dalam penyembahan. Hati Bapa di dalam penyembahan. Sehingga di dalam penyembahan, ketika kita mengatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran, roh kita bersatu dengan roh Allah. Manunggal dengan roh Allah. Roh kita harus bertemu dengan roh Allah. Sehingga ketika penyembahan itu dinaikkan, merupakan sesuatu yang manunggal. Kita tidak bisa menyembah Allah kalau roh kita tidak pernah bertemu dengan roh Allah. Kalau roh kita tidak pernah kerap berjumpa dengan Allah, menyatu dengan Allah, kita tidak pernah bisa menyampaikan, ya Abba, ya Bapa.
roh kita harus menyatu dengan roh Allah. Pertanyaannya, ketika kita duduk beribadah saat ini, apakah roh kita sementara menyatu dengan roh Bapa? Ataukah roh kita ada di mana? Dan kita tidak pernah bisa merasakan ibadah itu. Banyak orang yang datang beribadah dan mengatakan, aku tidak dapat apa-apa hari ini. Aku tidak dapat apa-apa. Karena kita tidak menjaga untuk roh kita harus manunggal. Bagaimana caranya? Tidak bisa didapatkan dalam satu kali di satu minggu di dalam saat beribadah. Tetapi roh kita itu harus nyambung setiap hari, terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Jadi penyembah-penyembah itu haruslah nyambung dengan Tuhan setiap hari. Bukan hanya di hari Minggu ketika datang beribadah. Bukan hanya di hari Rabu ketika datang komisi wanita. Bukan hanya di hari Jumat ketika datang lansia dan berkata kita mau beribadah. Tetapi dalam hidup kita hari lepas hari, kita lepas dari Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan yang kita mau. Kita tidak pernah mengkoneksikan hidup kita dengan Tuhan. Kita tidak pernah datang di pagi hari dan memanggil, ya Aba, ya Bapa, ini aku yang datang kepada Engkau. Aku rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Aku rindu untuk memanggil namamu. Aku rindu untuk mendengar suaramu berbicara kepadaku. Jarang kita lakukan itu. Dan kita mengharapkan itu terjadi hanya di hari Minggu. Tidak akan pernah dapat. Ibaratnya Bapak Ibu, sebatang korek api. Korek api zaman dulu ya Bapak Ibu ya, yang ujungnya coklat. Lalu batangnya itu agak ke putih-putihan. Ketika ujungnya itu ditancapkan ke pinggiran kotaknya, keluarlah api. Tetapi yang panjang itu ibaratnya kehidupan kita sehari-hari yang harus kita pertemukan terus dengan Tuhan. Sehingga ketika kita menancapkan untuk nyala, api itu dinyalakan, itu bisa dinyalakan. Tetapi kalau hidup kita sehari-hari tidak mengutamakan untuk bertemu dengan Tuhan, roh kita, batiniah kita, bagaimana kita bisa merasakan penyembahan kita di dalam peribadatan secara komunal hari lepas hari. Ibadah yang sesungguhnya di dalam gereja, ibadah yang sesungguhnya, penyembahan yang sesungguhnya di dalam gereja, sesungguhnya tercipta ketika kita mempunyai kerinduan melekat dengan Allah setiap hari. Menghadirkan hadirat Allah setiap hari, sehingga kita bisa mengalami Allah dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti dalam beribadah barulah kita menyembah Tuhan. Tetapi semua yang harus kita lakukan dalam keseharian kita itu adalah sebuah penyembahan. Karena hidup kita adalah penyembahan. Karena hidup kita adalah liturgi kita. Karena hidup kita adalah sebuah kenikmatan yang kita lakukan. Sehingga Tuhan bisa disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Hidup kita adalah liturgi yang terbuka bagi semua orang. Dan semua orang bisa merasakannya. Orang yang tidak pernah menghadirkan hadirat Allah setiap hari dalam hidupnya, menjadi penyembah-penyembahnya setiap hari ketika melayani di dalam ibadah, baik menjadi apapun, sebagai apapun, kering kerontang dan hanya merasakan itu sebagai sebuah tugas rutinitas yang diberikan gereja hari lepas hari. Orang yang hidupnya setiap hari menciptakan penyembahan sebagai sebuah gaya hidup, hidupnya akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kenyataannya yang kita alami di dalam gereja adalah kita yang disebut sebagai penyembah-penyembah ini, hidupnya tidak ada bedanya
dengan orang-orang yang tidak pernah tahu tentang seorang penyembah. Kita orang-orang yang katanya hidupnya adalah penyembah Tuhan, justru hidupnya menampilkan seperti orang duniawi, berkata-kata dengan kasar kepada orang lain tanpa memperhitungkan perasaan orang lain. Berkata-kata seenaknya, marah, bahkan juga bisa menipu. Saudara, saya tahu ini tidak gampang. Tidak gampang untuk duduk diam di kaki Tuhan. Tidak gampang untuk membina hubungan setiap hari aku 30 menit dengan Tuhan. Setiap hari. Ataukah mungkin karena ini termasuk golongan perempuan. Ketika kita bangun pagi hari, yang paling kita sibuk adalah dapur kita. Yang paling kita sibuk adalah bagaimana aku bikin nasi goreng untuk anak. Bagaimana aku bikin kopi untuk suami. Bagaimana aku siapkan roti untuk anak. Bagaimana aku siapkan sarapan untuk dibawa anak. Dan kita lupa waktu sudah berlalu 30 menit. Aku belum bersekutu dengan Tuhanku. Kemudian ketika kita bilang, iya deh sekarang deh selesai bikin kopi, aku datang di hadapan Tuhan. Tapi ternyata ada hal lain lagi yang kita lakukan. Sejam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu. Dan tanpa sadar siang pun tiba. Lalu kita katakan, oke deh kalau gitu sore aja baru aku datang bersekutu dengan Tuhan. Tapi di sore hari itu ada yang datang ngajak ngopi yuk ke Starbucks. Oh ya ngopi. Pergilah kita ngopi. Dan tanpa sadar ketika kita ngopi, kita ngobrol hal-hal yang gak penting. Dan hari menunjukkan pukul 9 malam. Pulanglah kita ke rumah. Dan tiba di rumah sudah capek. Lalu kita bilang sama Tuhan, tunggu ya Tuhan, aku capek. Mandi, bersih-bersih diri. Selesai bersih-bersih diri, kita mulai, Tuhan aku ngantuk, besok aja ya Tuhan. Dan kita tidur lelap, ngorok dengan tenang. Dan besok paginya bangun, ternyata terlambat lagi. Jam beker kita itu tidak berbunyi. Ataupun ketika jam beker kita berbunyi kita matikan, taruh 5 menit lagi. Seperti itu. 5 menit berlalu, ternyata kaget-kaget. 1 jam sudah berlalu. Aku kaget dan aku bangun. Suamiku sudah pergi ke kantor tanpa aku menyiapkan kopi dan teh untuknya. Lalu handphone berbunyi. Kumpul yuk, kita jalan pagi atau mau apa. Aku pun meninggalkan Tuhanku. Ku taruh dia jauh-jauh di sana. Ku pergi di dalam kesibukanku. Lalu pulang malam hari, rutinitas yang sama, kelelahan dan tidurlah aku. Hari yang ketiga sama juga. Rohku tidak bisa bersatu dengan Tuhanku. Batiniaku tidak kujaga untuk kupelihara bersekutu dengan dia. Tapi giliran hari Minggu tiba, komisi wanita mau nyanyi di gereja, mempersiapkan diri dengan gagah gempita, hafal lagu dengan sebaik mungkin, lirik dengan sebaik mungkin, memberikan ekspresi senyum yang sebaik mungkin ketika bernyanyi. Dan ketika bernyanyi, KW jemaat bilang, KW kita nyanyi hari ini bagus ya, hore. Tapi tidak tahu pujian itu kupersembahkan kepada siapa. Karena aku sementara terputus dengan Tuhanku. Dan aku hanya datang tersambung dengan dia, Allahku, di hari Minggu saja. Ketika kita menjadi seorang penyembah, penyembahan itu merupakan sebuah gaya hidup yang harus kita lakukan hari lepas hari. Mustahil bagi orang yang tidak pernah menghadirkan hadirat Allah
setiap hari dalam hidupnya dapat merasakan dan mengalami penyembahan kepada Allah di dalam ibadah komunal. Apalagi kalau kita terlibat sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai kita hanya menjadi liturgis yang cakap bernyanyi. Jangan sampai kita hanya menjadi penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan yang cakap memberikan ekspresinya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi liturgis-liturgis yang cakap memberikan narasi-narasi indah sebagai pengantar sebuah lagu. Tetapi narasi-narasi itu tidak pernah kita berikan kepada Tuhan di setiap jalan hidup kita, hari lepas hari. Karena kita tidak menjadikannya sebagai sebuah gaya hidup. Penyembahan yang sesungguhnya adalah menjadikan penyembahan itu sebagai sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ketika itu terlepas, maka kita hanya menjadikan penyembahan itu seminggu sekali di dalam ibadah secara komunal. Sebulan 4 kali, setahun 48 kali dari 365 hari yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tidak menghadirkan Allah, sehingga roh kita dengan roh Allah menyembah di dalam roh kita dengan kebenaran yang sesungguhnya Allah itu sendiri tersambung. Ada satu lagu pujian di KPPK nomor 219 yang kalau kita menyanyikannya bisa dengan gagap gempita. Roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita menyanyi dengan keras. Roh kita bersatu dengan roh Allah. Benarkah setiap hari roh kita bersatu dengan roh Allah? Ataukah tidak? Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara. Penyembahan yang sesungguhnya adalah orang yang rohnya menyatu dengan roh Allah. Yang hidupnya selalu ada di dalam pimpinan Allah. Yang hidupnya harus selalu ada menghadirkan roh Allah. Mengapa? Karena kita sementara berhadapan dengan Allah yang kudus. Kekudusan merupakan syarat utama bagi setiap kita yang datang menghampiri Tuhan dan yang datang menyembah Tuhan. Kekudusan merupakan hal yang mutlak. Kenapa? Ayat 17 dan ayat 18 dalam bacaan firman kita tadi jelas mengatakan bahwa aku tidak mempunyai suami. Dan Yesus bilang, tepat katamu, kamu tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Yesus tahu dia seorang perempuan yang berdosa. Tapi Yesus mau membawa dia. Yesus mau membawa dia untuk menemukan sesungguhnya aku inilah air kehidupan itu. Sesungguhnya aku inilah engkau perempuan berdosa. Aku tahu. Dan kita pun seharusnya tahu bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Yang setiap hari berhadapan dengan Allah. Yang setiap hari harus memintakan diri kita ditahirkan oleh Tuhan. Yang setiap hari harus merindukan Tuhan. Kenapa kekudusan menjadi syarat yang utama? Imamat 19 ayat 2 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sehingga kita ketika menyadari bahwa sesungguhnya kita manusia berdosa yang butuh pengudusan daripada Allah. Dan ketika kita dikuduskan, dimurnikan oleh Allah. Hendaklah kita meminta dari Tuhan untuk kita merindukan Dia dalam hidup kita hari lepas hari. Memiliki waktu-waktu untuk berbicara dengan Allah. Sehingga penyembahan itu sesungguhnya merupakan gelora kita. Hasrat kita, gairah kita, kerinduan kita setiap saat.
Karena setiap saat hidup kita itu adalah ibadahnya kita. Ketaatan kepada apa yang Tuhan mau. Contohnya Abraham. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengambil Ishak, dipersembahkan kepada Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Tuhan, kepada saudara-saudara, Bapak Ibu semua. Apakah Abraham sempat berdialog dengan Tuhan? Apakah Abraham sempat berdialog dengan Tuhan ataukah tidak? Sempat. Kejadian 17 ayat 18, Tuhan bilang begini, Abraham, kamu akan punya anak dalam usianya yang sudah tua. Lalu ketika anak itu diberikan, Tuhan bilang, ambillah anakmu itu. Dia mau, aku mau dia menjadi korban. Kalau aku menjadi Abraham, kalau saya menjadi Abraham, saya mungkin akan bertanya gini, Tuhan nih kok gini ya, aku nih wis tua, udah tua, Tuhan kasih anak di hari tuaku, lalu Tuhan bilang lagi ambil dan korbankan. Apakah sesudah ini Sarah istriku bisa hamil lagi dan memberikan keturunan kepadaku? Atau mungkin Abraham dalam kebingungannya dia berkata, Tuhan seperti apa yang aku lagi sembah? Apakah ini benar Tuhan yang disembah oleh nenek moyangku? Karena Tuhan yang disembah oleh nenek moyangku tidak pernah meminta korban berupa anak. Tetapi anak domba atau binatang. Kenapa sekarang ketika dia memberikan Ishak kepadaku di hari tuaku, dia minta itu lagi dipersembahkan. Abraham tidak berdialog dengan Tuhan. Dia berjalan di dalam kesunyian. Tidak ada satu kata yang keluar. Diam. Pergi kamu ke daerah Moria. Nanti ada tempat yang aku tunjukkan. Disitulah kamu mempersembahkan anak. Dia melakukannya dengan ketaatan yang penuh di dalam keheningan dan kesenyapan. Dia melakukan itu dengan tepat. Karena hatinya penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Kadang berbeda dengan kita. Jika ada sesuatu yang Tuhan minta dari kita, kita selalu ingin orang tahu. Misalnya, Margaret, gereja ini lagi butuh ini. Bisa kamu persembahkan? Oh ya, bisa. Lalu saya akan bicara, saya kasih gereja sekian. Saya kasih ini sekian. Kita lebih ingin ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, nama kita ada di layar ini untuk dilihat. Kita lebih ingin ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, orang tahu kita berikan apa. Abraham tidak. Dia berjalan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh dia. Penyembahan bukanlah masalah berada di tempat yang benar, pada waktu yang tepat. Penyembahan bukanlah masalah berada di tempat yang benar, pada waktu yang tepat. Tapi penyembahan juga bukanlah kegiatan lahiriah yang menuntut terciptanya suasana tertentu. Bukan kita membangun sebuah suasana penyembahan secara lahiriah. Tetapi penyembahan terjadi dalam hati dan roh kita. Memberikan bahagian kita kepada Allah dari bagian yang paling dalam pujian, dalam nyanyian, memberi bantuan dan hidup selalu berdasarkan kebenarannya yang dinyatakan. Penyembahan adalah satu-satunya cara di mana kita menghubungkan roh kita, hati kita dengan roh Allah melalui ekspresi hati yang mengasihi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12
ayat 1 sampai ke 2, yaitu demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mempersembahkan hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Hidup di dalam perkenanan Allah. Hidup dengan karakter yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan itu merupakan sebuah keharusan di dalam penyembahan. Ingatlah bahwa sesungguhnya penyembahan bukan ditemui di hari Minggu, bukan ditemui seperti saat ini, tetapi ditemui dalam seluruh kehidupan kita, hari lepas hari. Penyembahan itu adalah gaya hidup. Liturgi kita adalah hidup kita. Ibadah kita adalah hidup kita. Hidup dalam ketaatan dan ketertundukan kepada Allah. Hidup menaruh rasa hormat dan memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Hidup dengan memberikan keintiman persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Hidup di dalam perkenanannya Tuhan. Perenungannya bagi kita. Sampai sejauh mana penyembahanku selama ini? Apakah aku hanya berharap ada di hari Minggu ketika beribadah secara bersama-sama? Ataukah penyembahan itu kujadikan gaya hidupku setiap hari? Apakah aku punya keintiman dengan Bapa? Waktu berbicara dengan Bapa. Terlepas mengasingkan diriku dari segala kesibukan-kesibukan hari-hari. Dan hidup dengan ketenangan 30 menit saja. Ataukah kita courting? Gak sanggup Bu Megi 30 menit kelamaan. Oke, courting. Berapa menit ibu-ibu? Turunin 25 menit. Ada yang bisa 25 menit. Gak sanggup, terlalu lama. Courting. Berapa menit lagi? 15 menit Bu Megi. Oke, 15 menit. Tapi ada yang bilang gak sanggup kelamaan. Aku gak bisa berdoa 15 menit. Aku gak bisa saat teduh diam dengan Tuhan 15 menit. Courting lagi Bu Megi. Oke, berapa menit? 10 menit. Kayaknya gak bisa deh. Aku tuh bangun cuma terima kasih Tuhan untuk hari ini bla 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 bla. Amin. Turun dari tempat tidur. Oke, courting lagi. Berapa menit? 5 menit. 5 menit. Hitung. Jadi dia pasang jamnya. Pas jam 3 lewat 15 menit. Aku akan berhenti jam 3 lewat 20 menit. Tapi juga gak sanggup. Pada akhirnya cuman bangun. Tuhan terima kasih. Syukur untuk hari ini aku masih bisa bernapas. Amin. Tapi tidak pernah kita menyapa Tuhan dan mengatakan, Engkau Allahku yang baik Tuhan. Engkau Allahku yang agung. Engkau Allahku yang mulia, yang kudus. Dan kalau ku pandang kemuliaan-Mu, aku bertanya kembali, siapa aku? Manusia yang Engkau ciptakan. Hanya aku bisa mengembalikan kemuliaan bagi-Mu. Apakah aku hidup menjadi penyembah yang tidak terlihat secara lahiriah saja ketika kita berdiri di sini atau kita duduk di kursi jemaat, lalu saat menyanyi kita berlinang air mata, tetapi keluar dari pintu gereja ini tak ada ubahnya kita dengan tukang ojek di luar. Apakah hidup kita dalam perkenanan Bapa, dan apakah aku sudah menjadi penyembah yang sejati? Satu lagu yang sangat favorit bagi saya sampai saat ini
yaitu Mazmur 8. Bila aku menatap langit ciptaanmu Tuhan, kurenungkan siapa diriku. Dan tiap pagi kalau aku bangun, selalu saya katakan itu sama Tuhan. Bila aku lihat langit buatan tanganmu Tuhan, cakrawala, bintang yang engkau tempatkan. Aku bertanya, siapa diriku yang engkau sayang Tuhan? Siapa aku sehingga engkau mengasihi aku dengan luar biasa. Dan itulah yang membuat aku bergairah duduk di kaki Tuhan. Aku menciptakannya dari 10 menit menjadi 15 menit, menjadi 30 menit, menjadi 45 menit. Dan 15 menit sisa ku duduk merenungkan firman-Mu kepadaku. Jadilah penyembah sejati. Penyembahan itu adalah hidup kita. Liturgi kita itu adalah hidup kita. Karena itu, buatlah diri kita menjadi orang-orang yang membuat penyembahan itu sebagai sebuah gaya hidup hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Untuk menjadikan penyembahan itu sebagai sebuah gaya hidup keseharian kami. Sehingga dimanapun kami berada, orang bisa melihat Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Karena kami menghadirkan hadirat-Mu setiap saat dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, dan ampunilah kami kalau selama ini kami belum sanggup untuk menghadirkan Roh-Mu sehingga menjadikan kami penyembah-penyembah-Mu setiap saat ya Allah. Mampukan kami mulai hari ini sampai seterusnya untuk tetap diam di dalam hadirat-Mu ya Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya firman Tuhan yang begitu indah sudah memberkati kita. Biarlah firman ini boleh terus menjadi ingat-ingatan buat kita, boleh terus hidup dan hidup di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai respon firman Tuhan, saya mengajak kita akan menyanyikan satu pujian dari KPPK 29, Nama Yesus Ajaib. Gembala yang baik, Tuhan
Selanjutnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Guru Injil Patricia. Saya persilakan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. 那如果你们是健康的，你们有足够的体力，请大家站起来。你们脚有这个问题的，你们可以坐下。 Yang masih kuat, kakinya masih kuat, silakan berdiri. Tetapi kalau kakinya sudah lemah, sakit, tidak usah berdiri ya. 好，我们进入祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 我们在天上的父上帝，我们满心感谢赞美你。 Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu. 今天下午，我们应选姐妹联会的各堂会的姐妹，可以积极在你的殿中来敬拜赞美你。 Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Komisi Wanita di bawah naungan Sinode bisa hadir di sini. 主，我们感谢你宝贵的话语，让我们能够深藏在我们的心里。 Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas firman-Mu yang begitu berharga. Kiranya kami bisa simpan di hati kami. 愿神自己赐福你的忠心的使你所传讲，按着正义分解你的正道。 Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkatilah hamba-Mu yang setia ini yang sudah membagikan firman Tuhan. 主耶稣，也愿你自己带领、帮助、保守我们每一位在座的姐妹们，都能够遵行你的道。 Tuhan, kami juga mohon Tuhan menolong setiap yang hadir pada sore hari ini bisa melakukan firman Tuhan. 天父上帝，恳求你自己也祝福我们每一位各自团去，都能够成为主的见证人，来永生一人。 Tuhan, kami juga memohon ketika setiap komisi wanita setempat GPMRI akan memuliakan Tuhan. 主耶稣，也愿你自己祝福每一位姐妹们的各自家庭成员，都能够在神的面前蒙主的看顾和保守。 Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati, menjaga anggota setiap keluarga dari kami. 主耶稣，这时候我们也纪念到没有在我们当中的肢体祷告， Tuhan, kami juga akan doakan saudara-saudari kami. 也许他们在身体软弱并在床上的， Mungkin mereka sedang terbaring di keranjangnya, di kasurnya dan sakit. 主啊，我们求你自己按手在他们的身上，让他们能够早日康复。 Tuhan, kami mohon kiranya Engkau jamahlah mereka supaya mereka bisa cepat sembuh. 愿你的圣灵帮助他们能够脱离疾病的缠扰， Kiranya Roh Kudus menolong mereka supaya bisa bebas dari jeratan 使 sakit 他们 penyakit. 所喝的药都能够对症下药。 Sehingga apa yang mereka minum, obat-obat yang mereka minum bisa tepat dan baik. 天父上帝，我们更是感谢你的恩典。 Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan. 你还是拣选了我们这一群的姐妹为这应选联会的智慧。 Engkau tetap memilih kami ibu-ibu untuk menjadi pengurus di dalam DWS. 主啊，不是我们比别人更好， Tuhan, sebenarnya kami tidak lebih baik dari orang lain. 我们有的全都是你的恩典， Ini semua adalah anugerah Tuhan. 也因为你的爱， Dan juga karena kasih Tuhan. 愿上帝赐下你的智慧和能力，赐下给我们每一位同工。 Tuhan, kiranya Engkau berilah kami hikmat bijaksana kepada setiap pengurus. 让我们尽心尽意为神的名来服侍神。 Kiranya kami dengan segenap hati dalam nama Tuhan Yesus kami rela mau menyembah melayani Engkau. 主啊，我们算不得什么， Sebenarnya kami tidak ada apa-apanya 我们 Tuhan. 愿意把我们姐妹们至为所策略的5年计划全然交在你大人手中。 Tuhan, kami mau serahkan 5 tahun rencana Departemen Wanita Sinode ke dalam tangan Tuhan. 愿你自己的旨意成就， Kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi. 让我们为智慧的姐妹们能够荣耀主你的名。
Kami juga doakan sekiranya pengurus DWS bisa memuliakan nama Tuhan. 主啊，我们也感谢你，让我们住在印尼国家。 Tuhan kami bersyukur kami bisa hidup di negara Indonesia. 主，如果国家没有平安，我们教会也没有安宁。 Karena jikalau negara tidak ada damai, gereja pun tidak akan damai. 主啊，这时候我们也不忘记为着我们的正副总统以及那个每一位部长全然交在你的手中。 Tuhan kami mau serahkan pemerintah Indonesia dari presiden, wakil presiden, seluruh kabinet, menteri ke dalam tangan Tuhan. 虽然他们还剩余短短的时间， Mungkin mereka masih sisa beberapa waktu. 求主你自己仍然施恩，保守他们的工作策略能够圆满的结束。 Kiranya Engkau menolong mereka supaya apa rencana mereka dalam negara ini bisa terlaksana. 上帝啊，这时候我们也纪念新上选的正副总统。 Tuhan kami juga ingat pemerintah yang akan naik nanti. 主愿你也是给他们聪明、智慧、敬畏神的心， Tuhan juga berilah mereka hati yang takut akan Tuhan 来治理这个国家。 untuk memerintahkan negara ini. 上帝啊，你也给他们能够有选上正式各部门的这个部长都能够有合乎他们的工作岗位。 Dan juga mereka akan memilih para menteri tepat pada pekerjaannya dan posisinya. 上帝，你知道他们的计划要在10月份就要就职这个正副总统。 Tuhan kami ingat di bulan Oktober ini mereka akan dilantik. 但愿上帝你自己施恩保守当时的治安， Kiranya Tuhan juga menjaga keamanan di negara ini. 求神你自己败坏魔鬼撒旦的工作，不破坏这个美好的时机。 Kiranya Tuhan jangan berilah kesempatan supaya iblis mengacaukan hari itu. 主啊，你要捆绑撒旦魔鬼的作为，捆绑民众的手脚，至于他们不能做任何的恶事。 Tuhan kau belenggulah semua tangan kaki si iblis dan orang-orang yang jahat yang akan mengacaukan negara ini. 你也破坏他们的工作策略计划，要在背后做挑剔的工作。 Segala rencana mereka yang jahat kiranya Tuhan hentikanlah. 上帝啊，我们一一的完全交托给你。 Tuhan kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. 愿主你按着你的旨意成就。 Kiranya dengan kehendak Tuhanlah semuanya terjadi. 我们如此感恩祷告， Kami berdoa dan bersyukur 奉靠耶稣基督的名祷告， dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 请坐。 Silakan duduk. 谢谢。 Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian dari KPPK 52, Ku berserah pada Yesus. Dan kita juga akan bersama-sama menjalankan persembahan. Kita nyanyikan 2 baris dulu baru ya.
ibu-ibu sekalian untuk berdiri. Masuk dalam doa syukur. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kasih setia-Mu dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami masing-masing satu demi satu. Jikalau hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dan dengan ucapan syukur kami membawa persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima persembahan kami. Engkau ajar kepada setiap kami Tuhan. Bukan saja materi yang kami persembahkan kepada Engkau. Tetapi seluruh hidup kami persembahkan kepada-Mu. Dan kami mau supaya Tuhan Engkau memakainya. Biarlah persembahan kami ini Tuhan sungguh dapat mengembangkan pelayanan Departemen Wanita Sinode. Terima kasih ya Tuhan, setiap kami dapat memberi dengan sukacita dan sukarela. Kami percaya Tuhan Engkau menerima persembahan kami ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat yang tak berkesudahan dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, kekuatan, hikmat dan bijaksana dari Allah Roh Kudus tercurah ke dalam kehidupanmu, memampukan engkau menjadi penyembah yang sejati dan senantiasa memuliakan Tuhan di seluruh hidupmu, dimanapun engkau berada dan apapun yang engkau lakukan. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin.
Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video pelayanan DWS dari 2018 sampai 2024. Aku senang melayani Tuhan, sungguh ku senang. Aku bangga jadi anak Tuhan, sungguh ku bangga. Mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, oh, hey, aku senang. Oh, hey, aku bangga. Sukacita menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu. Hey, aku senang. Oh, hey, aku bangga. Mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Hey, hey. Oh, aku senang melayani Tuhan, sungguh ku senang. Aku bangga, anak Tuhan, sungguh ku bangga. Oh, aku senang melayani Tuhan, sungguh ku senang. Aku bangga, anak Tuhan, sungguh ku bangga. Kabar sukacita, kuasa dari surga. Hey, 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 sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, hey, aku senang melayani Tuhan. Shalom. Bagaimana? Sudah lihat video ini gimana? Kita happy ya. Waktu ini ditayangkan di sidang raya kemarin, kita mendapat julukan departemen ataupun komisi wanita yang bahagia. Apakah benar kita orang-orang yang berbahagia? Amin ya. Tapi kemarin ada pesan lagi tuh. Jangan hanya jadi wanita yang berbahagia, tapi yang membahagiakan
itu tugas kita 5 tahun ke depan. Amin. Shalom semuanya. Ya, selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Luar biasa ya, kita adalah wanita-wanita yang luar biasa. Kita sudah lewati 4 bulan di tahun 2024. Dan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan yang besar bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami bersyukur bisa melewati pelayanan Departemen Wanita Sinode selama periode 2019 sampai 2024 bersama seluruh ibu-ibu Komisi Wanita. Terima kasih kepada seluruh Komisi Wanita Gepembri yang telah mendukung setiap program dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Departemen Wanita Sinode. Kami bersyukur kepada Tuhan melalui Sinode Gepembri memberi kesempatan dan kepercayaan untuk melanjutkan pelayanan kami di periode 2024 sampai 2029. Melalui kesempatan ini pula kami berharap ibu-ibu tetap mendukung program Departemen Wanita Sinode ke depan supaya kita bisa bertumbuh bersama, diperlengkapi dan melayani Tuhan bersama-sama. Oke? Untuk pelayanan hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Guru Injil Margaret, yang telah menyampaikan firman Tuhan bagaimana kita menyembah yang benar dalam ibadah. Apakah kita sudah menjadi penyembah-penyembah yang mempunyai gaya hidup ya sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Jadi bukan hanya menyembah di dalam ibadah saja, tapi kita menjadi satu kesaksian ya, hidup yang menyembah. Nah, kami persilakan juga kepada Ibu Megi karena kami mau mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Bendahara akan memberikan tanda kasih. Terima kasih Ibu untuk pelayanannya. Tuhan memberkati senantiasa pelayanan Ibu dan keluarga. Kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam penatalayan yang melayani hari ini, baik bapak-bapak yang ada di atas, yang melayani main piano ya, yang liturgi, semua yang penyambut, yang doa, semuanya yang ikut terlibat ya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan pelayanan hari ini bisa berjalan baik karena mereka sungguh mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih dan terima kasih juga untuk ibu-ibu semuanya yang hadir ya hari ini, baik yang dari Depok, dari mana nih? Reni Jaya, Bekasi, ada 9 Gepembri ya, ada yang dari dekat, yang tuan rumah dekat ya, ada yang jauh ya. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini, kita menjadi ibu-ibu yang diperlengkapi. Oke? Seperti biasanya setiap tahun kami mengadakan 3 kali pertemuan. Jadi tahun ini pertemuan yang pertama ya. Jadi masih ada lagi 2 kali pertemuan. Yaitu pada bulan Agustus pada tanggal 28. Mohon dicatat ibu-ibu pengurus komisi supaya jangan bentrok ya waktunya. 28 Agustus dan tanggal 4 Desember itu adalah ibadah perayaan Natal. Nah 28 Agustus acara apa ya? Apakah ibadah aja? Apakah ada hal yang lain? Atau biasanya kita suka ceramah kesehatan. Nah kali ini kita mau outing. Ingat ya kita outing yang terakhir rekreasi kemana? 5 tahun yang lalu. Sebelum Covid loh. Tahun 2019 ya di Bogor sana. Ya yang ada kolam renang, kalau ya kita ibu-ibu yang pergi ke sana. Nah, ingat ya. Nah, kali ini kita juga akan nanti pengurus akan cari tempat ya yang supaya lebih menarik lagi ya pasti sekitar sana ya, yang kalau bisa yang hawanya yang cukup adem deh, yang dingin ya. Nah, tentu saja kita perlu biaya kan? Ini sekali yang masih bulan 5, ada waktu ya mulai nabung-nabung dikit ya.
supaya jangan nanti kita nggak bisa pergi ke sana alasannya, aduh nggak ada dananya atau ya kan? Ya kita berharap semua ibu dapat bisa ikut bersama-sama karena kita adakan outing ini hanya 5 tahun sekali. Departemen Wanita kami kan bukan hanya untuk Jabodetabek, tapi juga untuk seluruh Indonesia. Jadi kami bagi, kadang ada yang harus ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, ya. Nah, jadi terus belum di samping itu kita juga harus ada kunjungan-kunjungan. Nah, untuk tahun ini siap-siap aja ya, ibu-ibu yang ada di Jabodetabek akan dikunjungi oleh pengurus Departemen Wanita Sinode. Oke? Ya. Oke. Hari ini yang hadir adalah 9 komisi wanita Gepemri se-Jabodetabek. Hanya dari Bogor yang tidak bisa bergabung bersama kita. Mungkin mereka bisa menyaksikannya melalui YouTube. Hari ini kita streaming ya. Dan yang hari ini hadir berapa orang ya semuanya ya? 135 atau berapa? Oh 130 yang hadir, puji Tuhan ya. Oke, terakhir saya akan memanggil pengurus Departemen Wanita Sinode periode 2024-2029. Bersyukur seluruh anggota pengurus Departemen Wanita Sinode yang lalu tetap berkomitmen. Tidak ada seorang pun yang mengundurkan diri untuk tetap setia melanjutkan pelayanan 5 tahun ke depan. Puji nama Tuhan Yesus. Kita beri aplaus dong ibu-ibu kita. Karena usia mereka banyak yang di antara kami ini jauh lebih tinggi. Tapi mereka mau tetap mau melayani Tuhan. Meskipun kita tahu 5 tahun di depan itu bukan hal yang mudah. Kita harus pergi ke daerah-daerah setelah lepas dari COVID ini. Kita harus ada kunjungan ke terutama khususnya mungkin ke Kalimantan Timur ya. Yang cukup melelahkan. Yang lalu sebelum zaman yang dulu kita pergi pagi-pagi udah jam berapa ya di pesawat, mungkin jam 5-an kita udah di airport sampai di Balikpapan ya, Balikpapan makan sebentar terus jalan ke Samarinda. Kita akhirnya itu jalanan luar biasa bolak-balik itu sampai yang kita sampai setengah satu malam baru tiba loh. Dan sekarang saya yang dengar beritanya lagi itu waktu itu jalanan masih baru selesai. Jadi cukup mulus, hanya bagian tertentu yang kurang bagus. Tapi berita yang terakhir ini jalanan Indonesia tahu sendiri ya, aspalnya berapa persen gimana, mulai bolong-bolong. Nah itulah tantangan yang harus kita hadapi ke depan ya. Oke, saya persilakan untuk seluruh pengurus untuk maju ke depan. Setelah itu kita minta bantuannya Ibu Dea ya untuk ambil foto. Setelah itu saya juga mengundang seluruh pengurus Komisi Wanita dan hamba Tuhan untuk bergabung berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Oke, terima kasih. Saya nggak usah memperkenalkan ya, sudah kenal ya 5 tahun udah selalu tampil di depan ini.
Bapak Ibu sekalian, ibadah kita telah selesai, saat teduh. Setelah itu saya mengharapkan supaya tidak berjubel, dari belakang turun dulu. Semua lewat satu pintu, dari belakang turun dulu. Kalau tidak bisa naik tangga, boleh naik lift. Tapi yang bisa semua lewat belakang. Ya, oke, terima kasih. Tuhan berkati kita semua.